satu manfaat sedekah, ya, termasuk manfaat doa, kan mencegah bala. Bala itu terjadi di mana? Kan di dunia juga, di dunia ini juga ketika kita hidup. Nah kemudian yang paling utamanya adalah kehidupan kekal nanti di akhirat kelak. Nah itu syafaat yang akan berbentuk pertolongan yang khas dari Allah Ta'ala, sehingga kita mencapai keridhoannya nanti di akhirat kelak. Nah, itu sih masih jauh ya. Sebenarnya yang terlihat yang di dunia ini gitu. Syafaatnya ya. Syafaatnya di dunia ini. Syafaat di akhirat sih insya Allah gitu. Bagi orang-orang yang tadi yang berinfak di jalan Allah Ta'ala, itu sudah tidak diragukan lagi selama memang niatnya lillahi ta'ala. Syafaatnya udah jangan ditanya lagi, itu Allah Ta'ala yang sudah akan mengaturnya. Nah, tetapi sebelum, maksudnya kata Allah Ta'ala, sebelum datang sebelum datang hari ketika tidak ada lagi syafaat. Jadi sebelum kesempatan itu hilang, maka berinfaklah. Nanti kalau udah Allah Ta'ala mencabut nyawa kita, udah nggak ada kesempatan lagi. Artinya kita sudah nauzubillah, kita tidak mengharapkan syafaat dari Allah Ta'ala di akhirat kelak gitu. Itu sama saja seperti itu maksudnya. Ya di sini tidak ada jual beli lagi. Ya, dan tidak ada jual beli. Nah jual beli yang dimaksud itu tadi berinfak ya. Dan tidak ada lagi persahabatan, jadi nggak ada lagi yang akan menolong kita sahabat nanti. Pengorbanan nggak ada lagi. Maksudnya masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Masing-masing. Iya, nggak ada lagi misalnya kalau di dunia ini bisa sesama sahabat kan, pinjam duit misalnya dan lain-lain membantu. Di akhirat kan masing-masing, tidak ada persahabatan. Siapapun itu tidak terlepas itu, apapun jabatannya nanti nggak ada yang bisa nolong kita. Yang bisa nolong itu tadi amal kita ketika di dunia. Syafaat di dunia itu ya. Nah, jadi dengan kita berinfak sebenarnya kita sedang mengharapkan syafaat Allah Ta'ala, baik di dunia ini berbentuk syafaat ataupun di akhirat kelak ya. Itu berbentuk syafaat tadi. Syafaat itu kan apa ya? Apa bisa dikatakan kalau di Gair itu Pak, di saudara kita itu sawab pendunga itu beda Pak. Minta sawab doa beda dengan syafaat. Syafaat itu kan gini Pak, syafaat itu salah satu artinya itu Safi apa obat bukan? Bukan, syafaat itu seperti kalau di Indonesia itu memo khusus lah gitu. Memo khusus, catatan khusus gitu. Catatan khusus ya. Kalau dalam ini ya, misalnya kita mau bertemu seorang pejabat gitu ya. Nah itu harus ada memo khusus. Oh ya, di samping catatan harian. Bukan, maksudnya kita bisa bertemu dengan pejabat besar gitu. Itu dalam rangka apa dan kita ini siapa gitu. Oh iya. Atau yang membawa kita ini siapa gitu. Kalau ada hubungan ya, atau memang si pejabat itu memandang wah ini orang ini memang penting untuk berhadapan dengan saya, itu tentunya dikasih catatan khusus boleh bertemu. Nah, nanti Allah Ta'ala tuh kan seperti itu Pak, walaupun tadi melalui Rasulullah SAW. Nah Rasulullah SAW itu tidak akan memberikan syafaat selain atas izin Allah Ta'ala. Jadi kalau ada hubungan khusus dengan Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW, insya Allah itu dapat syafaat. Dalam hal ini keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah memang punya wewenang untuk memberikan syafaat kepada seseorang, tapi tentunya atas izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu akan dilihat juga ini orang dapat syafaat dalam rangka apa gitu. Dia ini dapat pertolongan ya, dari Sang Maha Penguasa yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, selama hidup di dunianya bagaimana ya. Kalau selama hidup di dunia dia juga melupakan Allah Ta'ala, ya mana bisa dapat syafaat gitu kan? Dapat syafaat ngapain dulu gitu. Nah karena kan sering kalau di di film-film itu orang yang sudah mau masuk neraka tiba-tiba datang Rasulullah SAW kan, sering itu ada di video-video YouTube gitu.
mau jatuh dari jembatan Siratal Mustaqim, tiba-tiba dia membaca syahadat orang itu. Akhirnya Rasulullah SAW datang menolongnya. Dari itu atas izin Allah Ta'ala. Ternyata dia memiliki keimanan. Walaupun sebesar biji zarah. Ya. Kecil apapun itu. Ternyata memiliki keimanan yang kuat. Ya. Makanya atas izin Allah Ta'ala Rasulullah SAW ya kelak nanti menolong orang itu. Nah apalagi orang yang seumur hidupnya amal ibadahnya sudah luar biasa gitu. Ya. Luar biasa bagus ya tadi termasuk berinfak. Itu udah nggak diragukan lagi syafaat dari Allah Ta'ala gitu. Jadi jangan ditanya lagi nanti orang itu dapat syafaat kan di akhirat gitu. Ya nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya. Udah pasti gitu. Udah pasti ya. Nah, jadi syafaat itu ya, dalam bahasa lainnya sebenarnya syafaat itu jodoh. Jodoh ya. Jadi kita itu akan akan menyatu lah. Apa dalam bahasa Wali Songonya menunggaling kaula Gusti. Manunggaling Nah, kaula itulah Gusti. syafaat sebenarnya. Kita menyatu dengan Allah Ta'ala seperti sepasang kekasih yang dijodohkan, yang memang mereka berjodoh, kan bersatu gitu. Itu syafaat maksudnya. Syafaat ya. Jadi syafaat itu kita akan memiliki hubungan dekat dan kita akan mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Caranya dengan apa? Salah satunya tadi dengan berinfak. Ya. Nah, jadi selama kita hidup masih diberikan rezeki, ya, masih diberikan kesehatan, nah maka jangan lupa tadi berinfak. Kalau di jemaat mudah lah. Ada yang disebut pos candah kan. Candah itu sendiri itu infak. Sebenarnya infak itu banyak Pak. Itu akan membentuk syafaat Pak ya. Ya insya Allah. Insya Allah. Yang paling terasa itu kan sebenarnya selama kita hidup di dunia. Kita ketika kesulitan Allah membantu kita. Karena tadi kita sendiri ingat pada Allah. Ya. Yes, ibarat kita ingat kepada seseorang lah. Ya. Kita berbuat baik. Orang itu berarti kalau kita kesulitan dimintain tolong mudah gitu. Ya. Orang ini dulu sering nolongin saya. Ya. Nah, saya akan nolong dia ketika dia kesulitan. Nah, apalagi Allah Ta'ala yang kebaikannya sudah tidak bisa lagi dinilai dengan apapun. Ketika kita menolong agama Allah Ta'ala dengan memberikan infak tadi, ya nggak usah ditanya nanti ketika kita sulit Allah bantu kita nggak usah ditanya itu. Ya, itu pasti. Itulah syafaat Pak. Nah, itulah syafaat sebenarnya yang berbentuk di dunia. Kalau di akhirat kelak ya pasti akan jauh lebih hebat lagi syafaatnya. Karena ibaratnya di dunia ini hanya gambarannya atau fotokopinya lah. Nah, fotokopinya lah gambarannya. Jadi sebenarnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, termasuk tadi membayarkan infak, ya, rajin dia berinfak, itu di dunia ini sudah dikasih gambaran tentang surga yang dijanjikan. Di seperti ini, nanti gambarannya. Itu hanya gambaran kecil. Ya kalau di akhirat kelak tentunya kenikmatan yang akan didapat itu sudah di luar batas kemampuan manusia. Itu akan sangat hebat, luar biasa lah. Kita yakin. Makanya kan gambaran akhirat itu gini. Rasulullah SAW pernah ditanya kan, bagaimana gambaran surga ya Rasul? Rasulullah SAW menjelaskan surga itu apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran kamu. Surga. Coba bayangkan bagaimana itu Pak. Nggak kebayang sama kita. Allah Ta'ala tuh cuma kasih gambarannya. Surga itu nanti ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ya. Itu kan ada anggur. Itu hanya gambaran kecil. Pernah baca di Quran kan ada filsafat Islam apa ya? Gambaran-gambaran kecil kan. Nanti ada bidadari gitu. Ya. Itu hanya gambaran kecil. Nikmat-nikmat yang lainnya masih lebih luas lagi. Nggak kebayang lah. Nah, itulah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak terbayang bagaimana nanti orang-orang yang dapat syafaat dari Allah Ta'ala di akhirat. Nggak usah ditanya masuk surga, sudah pasti. Seperti itu Pak Ahmad. Oke, terima kasih Bang Balik.
Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawmul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.